yang akan mengajak kita belajar banyak hal. Yang pertama yaitu Ibu Sintali, Magister Humaniora. Mohon PowerPoint dari narasumber kita, dari Sri Kandi pertama kita. Sri Kandi pertama kita, nama lengkap beliau adalah Ibu Sintali, Magister Humaniora. Beliau mendapatkan gelar Magister Humaniora atau menyelesaikan studi S2-nya pada program Pasca Sarjana, studi arkeologi. Jadi ini benar-benar pas sekali dengan topik kita hari ini dari Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menyelesaikan juga studi di field yang sama di bidang arkeologi juga dari Universitas Indonesia. Yang luar biasa dari beliau telah melahirkan beberapa buku yang sangat bermanfaat, yang salah satunya adalah Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan, yang merupakan buku dari Yijing, di mana Yijing ini adalah salah satu tokoh yang nanti akan dikupas banyak sekali oleh Ibu Sintali. Selamat datang Ibu Sintali, kami sudah sangat excited untuk belajar dari Ibu. Selamat datang. Dan selanjutnya Sri Kandi yang kedua. Jadi seluruh Sri Kandi saya bocorkan profilnya kepada seluruh hadirin supaya kerasan mengikuti 4 jam studi bareng ini dari pukul 13 sampai dengan pukul 15. Sri Kandi yang kedua baru saja anget menyelesaikan studi S3-nya dari Leiden University. Ini merupakan kelanjutan studi, beliau telah menyelesaikan 2 program magister atau 2 program S2. Yang pertama dari CRCS, Cross Religious and Cultural Studies dari UGM Yogyakarta, dan juga menyelesaikan S2 untuk Religious Studies di Florida International University di Amerika. Luar biasa, S2-nya ini 2. Kalau ada yang belum punya S2, boleh nempel 1. Lalu S1 beliau juga luar biasa, beliau menyelesaikan Buddhist Studies dari ITBMU University di Myanmar. Bu Yuli luar biasa Bapak Ibu, kita catat, beliau ini akan membicarakan banyak hal tentang keindahan Buddha Dharma, khususnya tentang bagaimana para intelektual Buddhis pada awal abad 20 melakukan jaringan transnasional untuk pembentukan Buddha Dhamma kembali yang akhirnya ini terrealisasi pada akhir masa kolonial. Dan luar biasanya topik Bu Yuli sore ini adalah potongan dari disertasi beliau. Tentunya studinya sangat mendalam. Bu Yuli, welcome, selamat datang. Kita sudah tidak sabar menunggu cerita inspiratifnya. Dan perkenankan saya mengenalkan yang ketiga, Sri Kandi kita yang ketiga. Sri Kandi kita ketiga ini adalah orang yang sangat luas. Beliau adalah putri Solo, tetapi jiwanya kadang bisa sangat tough sekali, bisa sangat tangguh. Beliau adalah Ibu Wilis Rengganiasih, Master of Art. Beliau ini adalah seorang penggiat seni. Untuk studi S1 beliau selesaikan dari ISI Surakarta, dilanjutkan dengan menyelesaikan 2 program S2. Sama seperti Ibu Yulianti. Jadi ini ceritanya ini kakak tingkat dari Ibu Yulianti. S2 yang pertama dari program Center for Religious and Cross Cultural Studies UGM, dilanjutkan dengan Religious Studies dari FIU Amerika. Sama dengan Bu Yuli. Dua-duanya luar biasa, dua-duanya mempunyai 2 gelar S2. Dan pernah juga Bu Wilis ini mengikuti studi di University California of Berkeley, tapi akhirnya Bu Wilis menuruti kata hatinya, pulang kembali ke Indonesia untuk menggeluti dunia seni. Nanti Bu Wilis akan mengajak kita untuk bernostalgia mengingat bagaimana cerita indah agama Buddha atau ajaran Dharma berkembang pada abad 20. Demikian, dan yang terakhir adalah profil penanggap kita. Mohon di-share screen. Tentunya sudah tidak asing lagi, tadi di awal saya bocorkan, kita akan ada 1 penanggap, yaitu Bapak Borobudur untuk komunitas Buddhis di Indonesia.
Beliau adalah Insinyur Salimli. Bapak Salimli atau kami memanggilnya Om Salim. Tapi hari ini kami memanggilnya Bapak. Beliau adalah peneliti Borobudur, juga peneliti dari Swarna di Pamuara Jambi, dan juga situs-situs bersejarah lainnya di Nusantara. Beliau mendedikasikan banyak sekali tenaga, energi untuk studi tentang Borobudur, dan ini yang mungkin tidak diketahui banyak orang, beliau adalah arsitek, pengembang, dan juga pemilik dari Regent's Garden Group yang menaungi beberapa pusat perawatan lansia di Perth, Australia. Sungguh sangat luar biasa, seorang peneliti, juga seorang sosiopreneur seperti itu. Luar biasa, itulah peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kita ada 3 Sri Kandi yang akan membawa kita ke dalam pengetahuan yang sangat mendalam dan nanti akan ditanggapi oleh penanggap kita, yaitu Bapak Salimli. Maka tentunya sudah sangat menunggu-nunggu, kita akan ke Sri Kandi pertama kita, Ibu Sinta Lee. Mohon kepada Ibu Sinta Lee untuk bersiap-siap. Terima kasih. Ya, silahkan Ibu Sinta, waktunya 45 menit. Siap, terima kasih Sis Kusdiani atas introduction-nya. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya ingin menyapa Salim, ya, kemudian Profesor Agus Aris Munandar. Beliau adalah guru besar arkeologi Indonesia dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Dan hadir di ruangan ini juga adalah Bapak Dr. Agus Widiatmoko. Beliau adalah Kepala BPCB dari Jambi. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, di kesempatan siang ini saya akan berbagi mengenai catatan pada abad ke-7, kemudian nanti dilanjutkan dengan pada abad ke-11 Masehi. Agenda pada siang hari ini mungkin bisa dikatakan ada 4 babat ya, mengenai cuplikan catatan dan kesaksian dari I Ching. Bagaimana I Ching melihat adanya pusat-pusat pembelajaran yang sangat-sangat berkembang pada waktu itu, baik di India, di Nalanda. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di Nusantara, di Sumatera terutama pada waktu itu juga ada universitas yang sebanding ya dengan universitas yang ada di Nalanda. Kemudian beberapa abad setelah itu, bagaimana universitas yang ada di Nusantara ini saking mumpuninya, pada abad ke-11 mendatangkan seorang biksu yang nantinya akan membawa pengaruh yang besar terhadap Buddha Dharma di Tibet, di India, dan berkembang menjadi ke belahan-belahan dunia lainnya juga. Nah, pertama-tama kita akan melihat cuplikan dari kehidupan dan perjalanan I Ching. Nah, beberapa penanggalan ini itu akan membantu kita untuk memahami beberapa sejarah yang berhubungan dengan catatan Nusantara. Yang pertama adalah pada tahun 671, I Ching bertolak dari Guangdong dan beliau tiba di Foshi, ya, dan tinggal di sana selama 6 bulan, belajar tata bahasa Sanskerta. Kemudian Raja Foshi membantu mengantarnya ke Melayu. Beliau tinggal di Melayu 2 bulan dan dari sana bertolak ke India melewati Kedah atau Kedah. Kemudian dari Kedah beliau menuju pantai timur India, ya, pantai Tamraiti, dan dari sana melakukan perjalanan darat ke tempat-tempat ziarah, khususnya Nalanda dan Bodh Gaya. Di India, I Ching tinggal di sana sekitar 12 tahun. Kalau di Nalanda sendiri sekitar 10 tahun. Nah, pada tahun 685, ketika I Ching kembali dari Nalanda, pada waktu itu beliau mengatakan bahwa Moloyu saat itu sudah menjadi bagian dari Foshi atau Sri Foshi. Nah, pertanggalan ini nantinya akan menjadi suatu tolak ukur yang penting ya untuk Indonesia. Kemudian ada
penting juga bagi kita untuk mengetahui kapan karya-karya I Ching ini ditulis. Ya, sebagai contoh, dua buku yang berjudul Nanhai sama Tatang itu ditulis antara tahun 691 sama 692. Dan dua buku inilah beserta terjemahan sutra dan sastra lainnya yang I Ching kirim pulang ke Tiongkok. Ya, makanya nama bukunya disebut Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan, karena buku ini ditulis di Indonesia, kemudian dikirim balik. Satu buku lagi yang berjudul Mula Sarwastiwada Eka Sata Karman, ini ditulis setelah beliau kembali ke Tiongkok. Nah, secara keseluruhan, I Ching tinggal di Foshi atau Sui Foshi selama lebih kurang 10 tahun. Di Nalanda juga kira-kira 10 tahun. Nah, istilah Foshi atau Sui Foshi ini adalah kata yang digunakan pada masa dinasti Tang yang merujuk pada kumpulan atau grup daerah-daerah di bawah pengaruh daripada Sriwijaya. Nah, jadi khusus istilah ini digunakan pada dinasti Tang. Nanti di dinasti yang berbeda, istilahnya akan menjadi berbeda, dan ini kadang-kadang menimbulkan adanya kebingungan dalam catatan sejarah. Nah, tetapi khusus dalam pembabaran ini kita akan menggunakan kata-kata sebagaimana tercatat dalam catatan I Ching. Karya I Ching banyak sekali yang beliau bawa dari India. Sebagian itu adalah terjemahan dari sutra maupun sastra, sebagian adalah karya beliau sendiri. Nah, di antara karya beliau itu ada 3 yang menjadi studi teratur daripada pembabaran hari ini. Nah, yang pertama berjudul Kiriman Catatan Praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan. Nah, ini diterjemahkan oleh Profesor Takakusu pada abad ke-19. Nah, buku inilah yang tim Bumi Borobudur terjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang kedua berisi riwayat singkat dari kira-kira 50-an bikhu yang mengunjungi India dan negeri-negeri tetangga. Buku ketiga berjudul Mula Sarwastiwada Eka Sata Karman yang isinya terutama mengenai Winaya. Tetapi ada bagian tertentu dari buku ini yang juga menjadi penting untuk Indonesia. Nah, karena nanti di suatu bagian dari buku ini beliau mengatakan bahwa raja-raja dan penguasa di Lautan Selatan mengagumi dan meyakini Buddha Dharma. Jadi pada waktu itu para penguasa di Lautan Selatan, kira-kira 10 lebih pulau, itu mereka sudah meyakini dan menjalankan praktik Buddha Dharma. Beliau juga lebih lanjut mengatakan bahwa di kawasan Foshi yang bertembok, itu ada biksu yang berjumlah ribuan. Dan mereka menganalisa, mempelajari semua mata pelajaran persis seperti yang ada di Madhya Desa. Dan waktu itu terutama Nalanda. Kemudian tata cara dan upacaranya sama sekali tidak berbeda. Beliau juga lebih lanjut menyarankan bahwa jika ada biksu dari Tiongkok yang ingin ke India untuk belajar, lebih baik mereka tinggal di sini selama 1 atau 2 tahun untuk belajar dulu sebelum ke India. Nah, karena I Ching menyebut tentang adanya mata pelajaran dan ada satu bab khusus yang menyebut mata pembelajaran seperti apa yang ada di India. Nah, ini juga didasari catatan kombinasi dari catatan I Ching dan catatan Xuanzang. Nah, di India pada waktu itu mungkin bisa dikatakan lintas ya, karena ajaran Mahayana juga dipelajari, Wahana Bodhisattva, juga dipelajari 18 tradisi Wahana pribadi, 5 pengetahuan, filosofi Samkhya, dan juga Weda. Nah, topik 5 pengetahuan atau Panca Widya yang diajarkan pada waktu itu meliputi tata bahasa kesusastraan, logika, filosofi, ilmu pengobatan, seni kerajinan, dan Adhyatma Widya atau Inner Sciences. Nah, keistimewaan dari 5 pengetahuan ini mungkin adalah Inner Sciences, ya, karena Inner Sciences ini belum diajarkan di universitas-universitas Barat selama berabad-abad, tetapi pada waktu itu di negeri Timur Inner Sciences ini sudah diajarkan.
Kurikulum yang ada di sana itu luar biasa ekstensifnya ya, karena setelah mempelajari tata bahasa disebutkan bahwa mereka juga belajar menulis prosa dan syair. Nah, kemudian belajar tentang ilmu logika, terutama mengenai ilmu menarik kesimpulan. Juga dipelajari ilmu pengobatan ya, mengenai jenis-jenis penyakit, pencegahannya, pengobatannya, dan bahan-bahan obat yang bisa digunakan. Selain itu juga terkenal fakultas seni dan kerajinan juga sangat terkenal yang mencakup arsitektur, ilmu pahat, dan ilmu lukis. Ada suatu bagian juga dalam buku Mula Sarwastiwada Eka Satakarman ini yang penting bagi sejarah kita. Karena setelah Icing kembali dari Nalanda, yaitu di tahun 685, beliau mengatakan bahwa saya tiba di Melayu, dan sekarang Melayu sudah menjadi bagian dari Foshe. Nah, ini cocok dengan isi dari prasasti Kedukan Bukit, di mana pada tahun 683 Dapun Tahyang itu mengadakan Jaya Sidayatra. Ya, jadi waktu itu Melayu menjadi bagian dari Sriwijaya. Berhubung topik hari ini adalah mengenai bagaimana Buddha Dharma mengakar di Nusantara dan pengaruh dari tempat-tempat lain, maka kita akan melirik Universitas Nalanda yang berlangsung dari abad 5 ke abad 11 yang ada di India. Seperti apa aktivitas-aktivitas pembelajaran yang ada di Nalanda. Nah, ini adalah Dena Mahawihara Nalanda. Ya, kita bisa melihat bahwa terdiri dari banyak hall ya, dan ada caitya-caitya di depannya. Sedikit sejarah mengenai Universitas Nalanda. Jadi Universitas Nalanda didirikan terutama oleh dinasti Gupta yang pembangunannya itu bertahap. Ya, mulai dari pertengahan abad ke-5 sudah dibangun, dan raja-raja penerusnya membangun satu wihara, satu demi satu. Dan diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 110 tahun untuk menyelesaikan 5 wihara. Nanti ada seorang raja lagi yang akan membangun suatu tembok ya tinggi di antara wihara-wihara tersebut, sehingga wihara yang berbeda-beda ini disatukan menjadi satu mahawihara. Dan ini terbukti dari segel ya, kayak logo dari lembaga Mahawihara Nalanda. Di abad 9 ada satu wihara yang didirikan oleh Maharaja dari Swarnadwipa. Ya, sebagaimana dicantumkan dalam Nalanda Copperplate yang mengatakan bahwa Maharaja Bala Putra Dewa membangun wihara di Nalanda, wihara nomor 1. Dan atas permintaan Maharaja ini, Raja Dewapala dari dinasti Pala menghibahkan 5 desa. Dan pajak dari 5 desa itu digunakan untuk menyokong wihara, memelihara wihara, dan membiayai penyalinan naskah. Yang menarik adalah raja-raja dinasti Gupta ini sebenarnya bukan Buddhis, tapi mereka Hindu. Jadi upaya dan dukungan mereka terhadap pembangunan wihara itu mungkin bukan karena agama, tapi lebih merupakan upaya untuk melestarikan sistem pendidikan dan kebudayaan, yaitu dengan cara melestarikan ajaran dan filsafat Buddha Dharma. Sebelum itu atau berbarengan dengan itu, perkembangan Buddha Dharma, pembelajaran di India itu juga mengalami tahap yang signifikan ya, karena seperti yang kita ketahui, Buddha Dharma ini kan awalnya para biarawan itu tinggalnya berpindah-pindah ya, sistem pindah patah, kemudian menjadi agama tetap, kemudian berkembang menjadi munculnya institusi. Jadi pendekatan awal yang belajar untuk bakti itu dianggap tidak lagi memadai untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga adanya perubahan fokus dari belajar karena bakti menjadi belajar untuk pengetahuan. Nah, dan hal ini juga menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan termasuk mata pelajaran yang diajarkan. Pada awalnya, wihara itu terbatas untuk para monastik, ya, tetapi kemudian berkembang menjadi terbuka untuk umat awam. Nah, menurut catatan
dari Xuanzang maupun Yijing dan beberapa tokoh pada masa itu, siswa-siswa yang ada di wihara itu mereka diperkenankan untuk belajar literatur Buddha Dharma maupun pendidikan yang sepenuhnya sekuler. Dan siswa awam itu ada dua grup, mereka yang ingin menjadi anggota sangga maupun mereka yang tidak ingin menjadi anggota sangga. Itu semuanya diakomodir dan bebas biaya. Mungkin semacam beasiswa kali ya. Dan tapi sebagai kewajiban mereka bisa membantu para wiharawan yang ada di sana. Nah, perubahan-perubahan seperti itu menjadi suatu transformasi atau suatu shifting di mana cara pandang Mahayana yang mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih liberal dan multidisiplin itu dianggap lebih bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan, ya, sehingga Mahayana menjadi berkembang dimulai pada awal abad sesudah Masehi, dan kemudian bahasa Sanskerta menjadi media belajar, ya, bahasa resmi sebagai dalam studi-studi liberal di seluruh India. Kita lebih lanjut melirik kehidupan akademis di Nalanda itu seperti apa, ya. Di masa Xuanzang, Xuanzang adalah seorang biksu juga dari dinasti Tang yang luar biasa yang mengunjungi Nalanda sebelum Yijing. Nah, di masa Xuanzang beliau mencatat bahwa penghuni asrama sekitar 10.000 orang, ya, banyak sekali. Nah, di masa Yijing kira-kira 3.000 sampai 3.500 orang. Kemudian seleksi masuknya sulit, ya. Jadi di antara 10 yang daftar hanya 2-3 yang lolos seleksi masuk. Mungkin yang jelas harus lulus TPA. Nah, tercatat juga bahwa ada schools yang berbeda-beda. Ada schools of study, schools of discussion, mungkin semacam fakultas kali ya. Nah, kemudian ada 3 gedung perpustakaan besar, salah satunya berlantai 9. Nah, setiap hari itu ada 100 kelas. Jadi ada kelas-kelas paralelnya, dan Yijing juga mencatat bahwa di Nalanda ada 8 aula dan ada 300 blok yang terdiri dari kamar-kamar para biksu. Jadi kehidupan akademis di Nalanda kira-kira seperti itu. Nah, Nalanda secara fisik itu lebih kelihatan, ya. Jadi sehingga barangkali dari sini kita bisa mengetahui fungsi-fungsi apa ruangannya, ya, pada waktu itu. Di sebelah kiri atas itu adalah podium. Jadi pada waktu itu pembelajaran diskusi itu diadakan di tempat terbuka, ya, di halaman, ya, courtyard istilahnya. Di sebelah kiri bawah itu adalah kamar para biksu, ya, dan di sebelah kanan itu adalah deretan-deretannya, deretan kamar dari para biksu. Kemudian ada koridor, ada ruang penyimpanan, gudang. Sistem pembelajaran di lapangan terbuka itu kira-kira seperti ini. Kemudian selain pemaparan, itu banyak sekali sesi debat yang bisa berlangsung berjam-jam. Bisa 1 lawan 1, 1 lawan 2, maupun 1 berbanding banyak. Mungkin kayak dirotasi kali ya. Jadi ada juga yang bertindak sebagai observer, something like that, ya. Nah, ini adalah gambar dari di India Selatan. Jadi tradisi debat ini masih berlangsung hingga saat sekarang. Berhubung Yijing menyebut adanya pusat pembelajaran yang sangat mumpuni di Foshi sama Sui Foshi yang hampir bersamaan waktunya dengan Nalanda, maka kita akan melirik suatu kawasan percandian yang luar biasa di Muara Jambi. Nah, kawasan cagar budaya Muara Jambi ini ditetapkan sebagai warisan cagar budaya berdasarkan penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang luasnya hampir mencapai 4.000 hektar, mencakup 8 desa dan 2 kecamatan, dan adanya di Kabupaten Muara Jambi. Peninggalan kepurbakalaan di kawasan ini selain kompleks percandian juga ada situs permukiman kuno dan sistem jaringan perairan. Ini adalah denah kawasannya, ya, yang batas-batas garis hitam itu adalah satuan ruang geografis yang hampir mencapai 4.000 meter. Nah, satuan ruang geografis itu mencakup sawahnya, permukimannya, sungainya, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ini adalah persebaran candi, dan saya dibantu oleh Dr. Agus Widiatmoko, Kepala BPCB dari Jambi, untuk mendapatkan data ini.
Yang bertitik-titik merah itu ada persebaran candi ya secara horizontal, dan berdasarkan informasi yang saya dapat dari Dr. Agus, saat ini yang sudah teridentifikasi adalah 14 sampai 15 candi, dan ada 80 manapo, dan manaponya juga besar-besar ya ukurannya. Ternyata ada 7 kolam dan 1 bukit buatan. Tadi kita ngelihat kawasan Nalanda ya. Ini sekilas perbandingan kawasan ya, yang sebagai contoh yang dilingkari dengan warna pink ini adalah Candi Gumpung. Jadi Candi Borobudur sedikit lebih kecil daripada Candi Gumpung. Sementara Percandingan Nalanda itu berada di antara Candi Gumpung dan Candi Gedong ya. Nah, itu pun adalah hanya sebagian dari kawasan Percandian Muara Jambi. Ini sedikit di zoom ya, candi-candi di Muara Jambi itu apa saja ya, dari deretan di sebelah barat sampai di sebelah timur. Sebenarnya di sebelah timur ini juga masih ada lagi ya, Bukit Perak itu ada di sebelah Bukit Perak ada di sebelah barat, kemudian di sebelah timur ini kan Sungai Batanghari ya. Nah, di bawah Sungai Batanghari ini masih ada lagi candi-candi yang lain, jadi persebarannya sangat luas. Nah, sebagai contoh ya, situs Kedaton. Ini satu situs ya. Nah, kompleksnya ini sebenarnya adalah kompleks yang sangat besar, yang terdiri dari menurut data dari BPCB itu kompleks Kedaton ini luasnya sekitar 74.000 meter persegi ya, satu kompleks. Dan di suatu kompleks ini biasanya ada candi utama ya, kemudian ini ada tembok ya, dan ditemukan sumur-sumur juga ya. Tadi kita lihat bahwa di Nalanda juga ditemukan sumur-sumur. Dan ini adalah kompleks candi tinggi. Dan biasanya ada bangunan utama, kemudian ada bangunan perwara. Selain itu, ini ada kompleks Gumpung. Di bangunan utama biasanya dikelilingi lagi oleh pagar-pagar. Jadi pagar kelilingnya, sebagai contoh ya, di sebelah sudut kiri atas itu kita bisa melihat pagar kelilingnya, dan di kiri bawah kita bisa melihat pavingnya ya, batu-batu bata masih kelihatan di sini. Nah, ini adalah gedung, kompleks gedung. Di atas kompleks Kembal Batu dan Kohtoh Maligai. Kohtoh Maligai ini sekarang candi-candinya sudah tidak begitu kelihatan ya, tapi deruntuhan-deruntuhan, gundukan-gundukannya masih kelihatan. Gambar di atas adalah Bukit Perak, diameter dasarnya kira-kira 50 meter, dan di bawah ini adalah Candi Astano. Ditemukan juga kolam ya di situs Muara Jambi sekitar 7 kolam yang sudah teridentifikasi ya. Nah, di Nalanda kira-kira 10 kolam. Selain itu sistem-sistem pengairan seperti kanal, sungai, sabak tentu saja juga sangat berperan ya pada aktivitas-aktivitas di masa itu dan juga sekarang. Selain candi, sistem perairan, ditemukan juga artefak-artefak lainnya, seperti arca, makara, pripi, padmasana, batu bertulis, bergambar, keramik, dan sebagainya. Ini adalah arca Prajna Paramita yang ditemukan di Gumpung. Yang di sebelah kiri adalah arca Dwarapala. Biasanya arca Dwarapala ini ditempatkan di wihara. Ya, wihara dalam arti tempat tinggal para biksu. Bukan selalu berarti rumah ibadah dalam konteks sekarang, tapi wihara dalam waktu itu adalah tempat tinggal para biksu. Di sebelah kanan adalah makara, dan ini adalah padmasana yang ditemukan kira-kira segitu ya, masih banyak lagi. Kemudian kita beralih ke abad ke-11. Pusat pembelajaran di Indonesia yang sangat mumpuni ini, pada abad ke-11 ada seorang mahaguru yang bernama Swarnadipa Dharmakirti. Nah, ketenaran dari pembelajaran di pusat ini juga gurunya, mahagurunya itu membuat seorang dari Bengal yang bernama Dipamkara Sinyana datang untuk belajar di sini. Sekilas tentang biografi dari Dipamkara Sinyana. Ya, jadi beliau lahir di Benggala, sekarang itu di daerah Bangladesh. Nah, sejak usia belia, beliau sudah mempelajari semua Mahayana, teks-teks Mahayana, Tantrayana, ya. Tetapi pada usia 19 tahun,
beliau beranjak dari tantra, dalam arti tidak lagi mempraktikkan praktik-praktik tantra, tapi beliau menjadi seorang Sramanera. Kemudian 10 tahun sesudah itu beliau mengambil sila penuh menjadi seorang biksu dan mengambil janji bodhisattva. Kemudian beliau diberi nama Dipamkara Aslinyana. Jadi Dipamkara Aslinyana adalah nama pentabisan dari beliau. Beliau mempelajari lebih lanjut semua filsafat dan logika Buddhis, mempelajari Vinaya, Sutra, Abhidhamma dari keempat tradisi utama Buddhis. Jadi semuanya. Ya. Kemudian pada waktu itu beliau mendengar bahwa di Swarnadwipa ada seorang guru yang sangat mumpuni, yang bisa melengkapi ajaran-ajaran yang beliau pelajari pada saat itu. Nah, ini adalah cuplikan dari buku Mind Training, ya, buku yang sangat tebal, ya, yang sedikit memberikan clue, ya, bagaimana pertemuan antara Dipamkara Aslinyana dengan Swarnadwipa Dharmakirti. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa setelah Lama Atisa menyeberang lautan luas, beliau pergi ke suatu Caitya keemasan yang tempat tinggal dari 6 biksu muridnya guru Swarnadwipa. Caitya itu dikelilingi hutan Swarnadwipa di sebelah barat, ya, teratai-teratai mekar di sebelah selatan, rawa-rawa yang berbahaya di sebelah utara, kemudian kekeru di sebelah timur. Nah, kekeru ini ada yang menerjemahkannya sebagai crocodile. Jadi mungkin pada waktu itu rawa-rawanya banyak buayanya, ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini beliau tinggal selama 14 hari. Ini belum ketemu, ya, Acarya Dipamkirti. Kemudian teks itu berlanjut menjelaskan percakapan antara Dipamkara Aslinyana dengan Acarya Dharmakirti pada saat mereka bertemu. Nah, sesudah itu Dipamkara Aslinyana mengatakan bahwa guru Swarnadwipa memberikan 15 sesi ajaran mengenai Abhi Samaya Alamkara. Dan dengan itu saya tinggal di Istana Payung Perak. Nah, ini juga kunci utama bagi kita, Istana Payung Perak, dan menggunakan waktu untuk studi, kontemplasi, dan bermeditasi. Karya dari Acarya Dharmakirti ini kemudian dibawa ke Tibet dan beliau terjemahkan ke bahasa Tibet. Nah, ada sejumlah karya yang ditulis oleh Acarya Dharmakirti. Di antaranya ada satu mahakarya yang judul singkatnya adalah Durboda Aloka. Ya, Durboda itu poin-poin yang sulit dimengerti. Aloka kayak menerangi. Ya, jadi menerangi poin-poin yang sulit dimengerti. Nah, ini adalah mahakarya daripada Acarya Dharmakirti. Pada catatan kaki dari mahakarya ini tertera bahwa karya ini ditulis di suatu kediaman di Sriwijaya, Swarnadwipa, pada tahun ke-10 pemerintahan Dewa Sri Chudamaniwarman. Selain itu, Dipamkara Aslinyana juga menerjemahkan sejumlah karya-karya lain, karya dari Dharmakirti berdasarkan ajaran Master Santidewa. Ya, terutama 2 grup dari teks, yaitu mengenai Bodhisattva Caryawatara dan Siksa Samujaya. Selain itu, Acarya Dharmakirti juga menulis 2 sadhana tantra, Arya Acala dan Kroda bentuk galak, ya, dari Ganapati atau dari Ganesha. Jadi ini adalah teks tantrik Buddhis. Di antara kumpulan ajaran Dharmakirti yang sangat terkenal itu ada yang disebut ajaran budidaya dan pariwartana. Jadi kumpulan ajaran ini terutama mengenai bagaimana menghilangkan atau memurnikan kendala-kendala yang ada dalam budi kita, kemudian bagaimana kita menumbuh kembangkannya sehingga menjadi maksimal dan prima. Kumpulan dari ajaran itu. Kemudian ajaran yang disebut Tonglen ini itu pada intinya mengenai bagaimana kita mengambil penderitaan atau kesulitan dari pihak lain, kemudian kita memberikan kebahagiaan untuk mereka. 2 kumpulan ajaran ini terutama dilandasi ajaran bodhicitta, yaitu tekad untuk tergugah supaya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Ada suatu bagian di kumpulan ajaran Mind Training ini yang
sangat menarik menurut saya ketika beliau berbicara mengenai saling tergantungan, partija sampada. Jadi satu paragraf itu mengatakan bahwa semua keberadaan itu saling tergantung. Dan akar atau sari dari semua ketergantungan ini adalah praktek tentang cinta kasih, welas asih, dan bodhicitta. Nah, makanya praktek ini disebut sari atau intisari dari kesaling tergantungan. Dan ini adalah ajaran bodhicitta dari Master Swarnadwipa. Selain itu, Master Swarnadwipa juga menulis beberapa teks lainnya, ya, diantaranya tentang sepak terjang seorang yang pemberani, yang perwira itu seperti apa. Nah, juga suatu teks lagi yang namanya meratakan semua bentuk konsep. Nantinya, Swarnadwipa Dharmakirti di Tibet dikenal dengan sebutan Serlimpa, yang artinya orang yang berasal dari Serling atau negeri emas. Sesudah belajar selama 12 tahun di Swarnadwipa, Dipam Karasrinyana lalu kembali ke India. Dan beliau diundang untuk mengajar di banyak wihara, diantaranya adalah Mahabodhi, Somapuri, Orantapuri, Nalanda. Dan diangkat oleh salah satu raja untuk menjadi kepala institusi di Mahawihara Vikramasila. Dan di sana, di India, secara total beliau tinggal selama lebih kurang 15 tahun. 15 tahun kemudian, seorang raja dari Tibet mengundang beliau ke Tibet untuk melestarikan ajaran Buddha yang ada di sana. Karena jasa beliau yang luar biasa dalam pelestarian ajaran Buddha Dharma di sana, maka beliau diberi gelar kehormatan Jowoje. Bahasa Sanskertanya ada Atisha, yang artinya Mahaprabhu. Dan di Tibet beliau tinggal selama 14 tahun. Karya Dipam Karasrinyana lebih dari 100 yang beliau tulis selama di India, di Indonesia, Nepal, Tibet, dan sebagainya. Ada dua diantaranya yang membawa perubahan yang sangat besar. Yang pertama adalah Bodhipatta Pradipa, atau suluh pada jalan penggugahan. Ini terdiri dari 60-an gata lebih yang nantinya menjadi dasar dari kerangka marga krama atau lamrim, ya, marga jalan, krama bertahap, ya. Jadi berisi rangkuman-rangkuman pembelajaran bertahap. Selain itu ada satu teks lagi yang namanya Bodhisattva Manawali, Untayam Permata Bodhisattva. Teks ini nanti menjadi dasar dari silsilah ajaran tentang budidaya tadi, mengembangkan praktek spiritual untuk mencapai potensi tertinggi dengan didasari kepedulian, keterbukaan hati, dan sebagainya. Selain itu, Dipam Karasrinyana juga diminta oleh gurunya ini, Swarnadwipa Dharmakirti, untuk menulis suatu teks yang judulnya memasuki atau menyelami dua kenyataan. Apa yang beliau pelajari di Swarnadwipa dan kemudian beliau kembangkan sekembalinya dari Swarnadwipa itu nantinya memberi dasar bagi kerangka ajaran Buddhis di Tibet, kemudian ajaran ini lalu kemudian menyebar di kawasan-kawasan lainnya. Dan di suatu masa di dinasti Qing, terutama di masa Kaisar Qianlong, ajaran ini menjadi agama Buddhis nasional. Kemudian ajaran-ajaran ini sampai sekarang juga masih kita jalankan, masih dipraktikkan dan di seluruh penjuru dunia Buddhis. Dengan demikian, secara singkat rangkumannya kita bisa mengatakan bahwa paling tidak selama 4 abad, yaitu sejak datangnya I Ching ke Fosu atau Sri Fosu hingga kepulangan Dipam Karasrinyana di abad ke-11, di Nusantara sudah ada pusat pembelajaran yang sezaman dan sebanding dengan Universitas Tenar Mahawihara Nalanda. Dan berdasarkan bukti tinggalan arkeologis, sumber-sumber tertulis, diduga kuat bahwa itu adalah Mahawihara Swarnadwipa Muara Jambi, yang bisa dikatakan universitas yang tertua dan terlanggeng hingga saat ini yang berdiri di Nusantara. Setelah ini, yang menarik itu mungkin adalah karena di depan kan diajarkan tentang 5 subjek, ya. Jadi yang menarik untuk ditindaklanjuti adalah apa sih jejak-jejak dari
mata pelajaran yang ditinggalkan ini. Nah, terutama misalnya salah satu contoh, Indonesia ini sangat terkenal akan literasi, ya literasinya luar biasa, baik dalam Jawa kuno, Melayu kuno, dan banyak sekali bahasa-bahasa lainnya. Dari jejak-jejaknya pasti masih ada ya, mungkin belum ketemu atau belum diketahui. Dan kita juga bisa melihat bahwa di satu komplek wihara pada masa itu semua tradisi Buddha Dharma dipelajari. Ya, dan bisa dikatakan Buddha Dharma sudah mengakar kuat semenjak masa-masa itu. Saya rasa demikian kira-kira presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke Ibu Kustiani. Ya, terima kasih. Saya mendengarkan sambil mencatat aduh, kok ternyata sedemikian apa ya luasnya gitu ya. Ini ajaran Dharma, ajaran kebaikan ini khususnya itu ke dalam bidang pendidikan. Bagaimana cerita dari Yijing tentang Universitas Nalanda, lalu ditambah dengan Universitas Pendamping. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan ini sambil Bapak Ibu mungkin tadi yang miss beberapa poin bisa sambil menyiapkan pertanyaan karena sesi tanya jawab akan dibuka setelah 3 pembicara kita, 3 Sri Kandi kita menyampaikan materi. Jadi mohon menyiapkan pertanyaan dari sekarang. Dari pertanyaan ini kita akan sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu pertanyaan yang tentang Nalanda, saya tadi langsung kepikiran. Itu ada 10.000 mahasiswa, asramanya saja 300 blok, tapi asrama biksu. Saya sebagai perempuan langsung bertanya, ini asrama biksuninya di mana gitu. Nah, itu hanya pertanyaan pancingan, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Sintali. Nanti akan kita perdalam lagi di sesi Q&A atau tanya jawab. Semangat seluruh peserta ya, semangat. Harus ada yang bertanya. Dan sekarang kita akan ke